menurut saya sih masih masih PR, masih sangat PR besar. Di balik pesona Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya, dan juga kota pariwisata, tersimpan satu masalah yang terus membayanginya. Ya, sampah. Masalah ini bukan cuma soal kebersihan, namun juga lingkungan, kesehatan, dan generasi kita di masa mendatang. Setiap harinya, lebih dari 1.200 ton sampah dihasilkan dan sebagian besar berakhir di TPA Piungan. TPA Piungan yang harusnya menjadi solusi, kini menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Untuk menggali lebih dalam, kami bertemu dengan Marta Yeni, seorang aktivis dan pegiat lingkungan. Cara pandang masyarakat kita terhadap sampah masih sama, bahwa yaitu sampah yang hanya yang harus dibuang atau dihilangkan dari rumah. Jadi proses-proses yang dilakukan di masyarakat itu sebenarnya masih existing, ya. Entah itu menggunakan jasa layanan atau dibakar, atau masih ada juga yang dibuang di sungai. Pemerintah seharusnya mempunyai hilir yang ideal, ya, yang menjadi tampungan terakhir sebagai hasil sampah yang memang sudah diupayakan oleh masyarakat, tetapi tidak bisa selesai 100%. Kemudian dari industri juga, misalnya seperti hotel, resto, kafe, yang saat ini belum terlalu diberi penekanan bagaimana mereka seharusnya juga punya tanggung jawab, ya, untuk mengelola sampahnya. Selain memilah yang anorganik dan jelas itu ada nilai ekonomisnya, untuk pengelolaan organiknya mereka banyak yang belum tersentuh. Nah, ini bagaimana hal-hal semacam ini kemudian juga menjadi PR, ya, bagi pemerintah, supaya di ke depan ini kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya menekan masyarakat, ya, menekan masyarakat, tetapi bagaimana dari teman-teman corporate ini, dari teman-teman yang memang menghasilkan sampah yang jumlahnya lebih besar, ya, sehari-harinya, itu juga diberi tanggung jawab untuk mereka menyelesaikan sampahnya sendiri. Sampah tidak hanya menumpuk di TPA. Di sungai, plastik mengapung merusak ekosistem. Pun di pasar tradisional, limbah organik menumpuk dan terus menumpuk tanpa ada pengelolaan yang memadai. Semua ini menjadi kombinasi nyata betapa kurang maksimalnya pengelolaan sampah di Yogyakarta. Sistem pengelolaan sampah yang ada belum berjalan dengan optimal. Banyak celah yang membuat sampah terus-menerus menumpuk. Keadaan tersebut berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, misalnya akses terhadap air bersih. Jadi lapisannya tuh banyak. Pertama, kualitas air bersih itu kan menurun, ya. Ya, orang kecil kan nggak bisa beli. Ya, Ya, sementara orang kaya beli, karena air kan menjadi isu privatisasi kayak gitu segala macam kan. Air kan dikomersialisasikan sedemikian rupa, ya. ya makanya. Itu satu. Nah, dalam hal ini mereka tidak punya akses yang sebesar atau seluas orang kaya. Kemudian yang kedua, sampah kan menjadi satu masalah yang masalah kebijakan. Ada manajemennya. Ketika mereka mereka tidak lagi bisa membuang bebas sampah. Artinya sampah bagian dari produksi. Membuang sampah itu butuh uang sekarang, butuh effort. Nggak bisa mereka sembarangan. Mereka letakkan di depan rumah, nggak mungkin. Nggak mungkin kan, rumah kecil, mau kemana membuangnya? Mau melubangin tanah? Ya paling 2 minggu bisa penuh lagi, gitu loh.
Jadi mereka bingung membuang. Ketika membuang butuh duit. Nah, orang-orang kaya tinggal bilang, udah kita 100 ribuan sebulan gimana? Nah, orang kecil 100 ribu sebulan tuh penting banget, 50 ribu sebulan tuh berharga gitu loh. Ya. Nggak bisa membuang sampah kan. Nah, air bersih tadi udah nggak dapat. Mereka sudah tidak lagi memiliki akses kepada misalnya dulu sungai yang bersih, telaga yang bersih, sumber air yang bersih, itu semua sudah tercemar gitu. Jadi harga yang dibayar itu artinya yang dulu mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk hal itu, sekarang kan harus mengeluarkan uang, Mas Haji. Ya. Ya, dulu saya cerita waktu kecil mungkin mereka mandi ke sungai, ya sungainya bersih, nggak perlu bayar. Sekarang mereka harus bayar mendatangkan air ke rumah. Ayo. Waktu kecil kami buang sampah ke sungai. Aku ingat sekali hampir semua kami buang sampah ke sungai. Tapi setelah aku ingat-ingat, hanya 80% sampahnya memang sampah Organik. apa Organik. organik. Jadi tidak ada masalah. Nah, itu jadi artinya dalam ketika ini sebenarnya hukumnya sama. Ketika ada masalah yang sifatnya struktural, musibah atau apapun, yang paling kena dampaknya mereka yang tidak punya. Nah, itu bagian dari ketidakadilan lingkungan. Namun, di tengah permasalahan carut-marut tersebut, masih ada secercah harapan seperti yang dilakukan oleh komunitas pengelolaan sampah di Cupuwatu ini. Mereka melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana mengelola sampah, utamanya sampah anorganik. Kalau yang awal dulu kebanyakan mereka kalau dengar teori itu kayak udah wah ribet gitu kan. Udah ada sedikit penolakan gitu. Tapi ketika kita mulai kita mulai kasih contoh yang nyatanya, karena kan kalau cuma ngomong aja kan nggak dapet ya. Perlahan namun pasti, apa yang telah dilakukan komunitas pengelolaan sampah di Cupuwatu membuahkan hasil. Ternyata itu perubahannya itu semasif itu ternyata di kebiasaan ibu-ibu itu. Jadi yang dulunya itu mereka lihat sampah plastik di tempat sampah itu dengan santainya buang, sekarang tuh diambilin lagi, dipilah. Namun, banyaknya bank sampah tidak menjamin terselesaikannya permasalahan sampah. Jadi kalau hanya dititik beratkan pada bank sampah, untuk saat ini kemungkinan besar memang jumlah bank sampahnya sudah banyak, tetapi dihitung dari nasabahnya itu yang menurut saya belum mewakili ya. Kalau kita mau membuat bank sampah ini sebagai tolak ukur ya pengurangan sampah. Bisa saja pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih serius untuk pengelolaan sampah. Ini bisa dipikirkan tidak hanya oleh kabupaten kota, tapi dipikirkan sampai ke tingkat DIY sendiri. Karena sebenarnya yang punya kekuatan untuk mengelola pendanaan ini kan sebenarnya ada di tingkat DIY ya. Bagaimana kemudian dana-dana yang kemudian nanti didistribusikan, misalnya seperti dana IS ya, dana istimewa itu bisa kemudian dikonsentrasikan untuk pengelolaan sampah seperti itu. Yogyakarta sedang mengalami krisis sampah. Jika tidak ada langkah serius dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, bukan tidak mungkin kota ini akan kehilangan keistimewaannya. Sampah bukan hanya masalah kecil. Ini adalah ancaman nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan masa depan kehidupan kita semua. Libur akhir tahun telah tiba. Diperkirakan 1,7 juta wisatawan akan menghasilkan 2.000 ton sampah. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah?